Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Santika. Saya Jinda Bella. Saya Dinda Anita Putri. Saya Mira Fahri. Kami akan membacakan materi perkembangan ASEAN. A few moments later. Perkembangan ASEAN. 1. Pembentukan ASEAN. Gencarnya persaingan dan pertentangan antara blok timur dan blok barat telah mempengaruhi kecenderungan perubahan politik global maupun regional. Penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung 1955 dan konferensi gerakan non-blok di Beograd 1961 oleh negara-negara berkembang pada dasarnya sebagai reaksi terhadap perang dingin antara blok barat dan blok timur yang saling bertentangan. Akan tetapi, keberadaan GNB ini tidak sepenuhnya mampu membendung pengaruh dari kekuatan dua negara adik kuasa yang tetap ingin menguasai dan membelenggu negara-negara berkembang. Kondisi itu mendorong beberapa negara berkembang, diantaranya Indonesia, memandang perlu dibentuknya forum kerjasama yang lebih kecil, yaitu kerjasama regional maupun bilateral, untuk dapat lebih berperan memperkuat kedudukannya, sekaligus berperan dalam usaha-usaha menciptakan perdamaian di kawasan regional. Pada 5-8 Agustus 1967 diselenggarakan pertemuan kelima Menteri Luar Negeri negara-negara Asia Tenggara yang menghasilkan Deklarasi Bangkok tentang pembukaan ASEAN. Deklarasi Bangkok tentang pembentukan ASEAN itu ditandatangani pada 8 Agustus 1967 oleh kelima Menteri Luar Negeri negara-negara anggota, yaitu A. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia; B. Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia; C. Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina; D. Sinnathamby Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Singapura; E. Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Menteri Luar Negeri Thailand. Tujuan ASEAN menurut Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. B. Memajukan stabilitas dan perdamaian regional di Asia Tenggara. C. Memajukan kerjasama aktif dan saling membantu antar negara anggota di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. D. Kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri perdagangan, pengangkutan, komunikasi, dan usaha peningkatan standar kehidupan rakyat. E. Memajukan studi-studi tentang masalah Asia Tenggara. E. Memelihara dan meningkatkan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada. Struktur ASEAN diatur sebagai berikut. A. Sidang tahunan para Menteri Luar Negeri. Sidang tahunan para Menteri Luar Negeri adalah sidang tertinggi yang dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan tahunan tersebut dilaksanakan secara bergiliran di negara-negara anggota ASEAN menurut urutan abjad. Namun, bila dipandang, perlu dapat dilaksanakan sidang khusus para Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN. B. Standing Committee ASEAN. Standing Committee ASEAN adalah sebuah badan yang menyelenggarakan sidang di antara dua sidang para Menteri Luar Negeri negara ASEAN. Tujuannya untuk menangani masalah-masalah yang diajukan ke sidang para menteri. Badan ini tidak diketahui oleh Menteri Luar Negeri negara yang menjadi tuan rumah dengan beranggota para duta besar negara-negara anggota ASEAN lain di negara tersebut. C. Ad hoc Committee dan Permanent Committee adalah komisi khusus dan Permanent Committee adalah komisi tetap. Komite tetap itu terbagi lagi atas Komite Tetap Masalah Pangan dan Pertanian, Komite Tetap Masalah Keuangan,
Komite Tetap Masalah Komunikasi dan Lalu Lintas Pelayaran, Komite Tetap Perdagangan dan Industri, Komite Tetap Angkatan Udara Sipil, Komite Tetap Sosial Kultural, Komite Tetap Ilmu Pengetahuan, dan Komite Tetap Teknologi, Komite Tetap Perkapalan, Komite Tetap Transportasi, Komite Tetap Komunikasi, dan Komisi Tetap Pariwisata. Komite Tetap Khusus terbagi lagi ke dalam Komite Khusus ASEAN, Komite Khusus ASEAN MEE, Komite Khusus Bank Sentral dan Komite Khusus Karet Sintesis, Komite Khusus Sekretariat ASEAN, dan Komite Khusus Perdagangan ASEAN. KTT ASEAN yang pertama diselenggarakan di Bali, Indonesia pada 1976 yang dihadiri oleh kelima anggota negara ASEAN. Pada KTT ASEAN yang pertama itu dihasilkan Declaration of ASEAN Concord yang intinya membuka kesempatan untuk meninjau struktur organisasi ASEAN demi kelancaran tata kerjanya. Hal itu disebabkan oleh meluasnya hubungan kerjasama regional seperti dengan MEE Amerika Serikat dan badan-badan PBB. KTT ASEAN II dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 1977. Dalam KTT ASEAN II dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 1977. Dalam KTT ASEAN II ini berhasil disempurnakan struktur organisasi ASEAN yang meliputi sebagai berikut: A. Summit Meeting, B. ASEAN Ministerial Meeting, C. Sidang Para Menteri Ekonomi ASEAN, D. Sidang Para Menteri Non-Ekonomi, E. Standing Committee, F. Komite-komite yang terdiri atas dua bidang, yaitu Komite Bidang Ekonomi dan Komite Non-Ekonomi. Dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN di Pattaya, Thailand pada 1973 telah disepakati perlunya di Sekretariat Tetap ASEAN. Untuk mewujudkan gagasan tersebut dibentuk suatu panitia khusus yang anggotanya terdiri atas Sekretariat Jenderal ASEAN kemudian menjadi dirjen. Guna membentuk Sekretariat Tetap ASEAN, sidang para Menlu ASEAN di Kuala Lumpur pada 1975 menyederhanakan hasil panitia khusus tersebut. Rumusan tentang pembentukan Sekretariat Tetap ASEAN yang tetap diparaf oleh para 3. Kerjasama ASEAN. ASEAN telah mengadakan kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan isi Deklarasi Bangkok. A. Kerjasama di bidang iptek. Melalui para Menteri Pendidikan negara-negara anggota ASEAN, dibentuk suara forum kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, diberi nama CMEO atau Southeast Asian Ministry of Education Organization. CMEO ini kemudian membentuk pusat-pusat latihan dan penelitian di bidang iptek dengan pembagian sebagai berikut. 1. Pusat penelitian dan latihan biologi tropika yang didirikan di Bogor, Indonesia disebut Biotrop. 2. Pusat latihan dan penelitian ilmu pengetahuan alam dan matematika yang didirikan di Penang, Malaysia disebut RESHAM atau Regional Center of Education on Science and Mathematics. 3. Pusat penelitian dan latihan ilmu pertanian dan didirikan di Manila, Filipina disebut SEARCA atau Southeast Asian Regional Center of Agriculture. 4. Pusat penelitian dan latihan ilmu pengetahuan daerah tropis yang didirikan di Bangkok, yaitu diberi nama TropMed atau Tropical Medicine. 5.
pusat penelitian dan latihan bahasa Inggeris yang didirikan di Singapura di nama RELC atau Regional English Lagu ke Center. Pada kegiatan CMEO, ikut pula beberapa negara yang bukan anggota ASEAN, yaitu Perancis, Australia, dan Selandia Baru. Mengenai garis-garis kebijakan sana, CMEO ditentukan oleh sebuah dewan yang diberi nama SEAPIC atau Southeast Asian Ministry of Education Council, sedangkan pelaksanaannya disebut SEAMIC atau Southeast Asian Ministry of Education yang berkedudukan di Bangkok. B. Kerjasama di bidang industri. Kerjasama di bidang industri dilaksanakan dengan membangun proyek-proyek industri di negara-negara anggota ASEAN yang pengaturannya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan negara-negara anggota. Setiap proyek industri merupakan memiliki bersama anggota ASEAN dengan pembagian saham 60% milik tuan rumah dan 40% dibagi rata untuk tiap negara anggota ASEAN. Ada proyek-proyek yang telah dibangun yaitu 1. Pabrik amonika urea di Indonesia dan Malaysia. 2. Pabrik mesin diesel di Singapura. 3. Pabrik abu soda di Muar Thai. 4. Pabrik super hot di Filipina. C. Kerjasama di bidang perdagangan. Kerjasama di bidang perdagangan dilaksanakan dengan menetapkan keistimewaan pajak perdagangan pada negara anggota ASEAN yaitu tentang tarif beda masuk yang rendah untuk beberapa jenis barang hasil produksi negara-negara anggota ASEAN sehingga dapat mempelancarkan arus pemerasan barang di negara-negara anggota ASEAN. D. Kerjasama di bidang keuangan. Kerjasama di bidang keuangan ASEAN dilakukan dengan membentuk dana devisa bersama bagi negara-negara anggota ASEAN. Modal devisa pertama sebesar 1 juta yang diperoleh secara gotong royong antar negara anggota ASEAN yang masing-masing sebesar 200 juta. C. Kerjasama di bidang lainnya. Selain itu, disusun program kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya ASEAN yang mencangkup bidang pangan khusus, beras, kerjasama yang bidang perhubungan dan komunikasi, pertukaran bahan, siaran televisi dan radio, dan banyak lagi sesuai kebutuhan yang diperlukan. 4. Kerjasama dengan negara-negara di luar Asia. Untuk menembus pasar di Eropah dilakukan kerjasama antara Asia dengan MEE, Masyarakat Ekonomi Eropah. MEE ini merupakan pasaran penting bagi barang-barang ekspor Asia. Hubungan perdagangan Asia MEE masih dibelenggu oleh beberapa kendala yang dihadapi Asia oleh karena MEE melakukan semacam diskriminasi terhadap Asia dengan mengenakan tarif yang tinggi terhadap barang-barang ekspor Asia yang masuk ke pasaran Eropah. Selain itu, MEE lebih mementingi hubungan dagang dengan negara-negara Afrika bekas jajahan Perancis yang disebut kelompok Yaounde dan kemudian diperluaskan meliputi Afrika, Pasifik, Fiji dan Solomon dan Karibia. Dikenal kelompok APC, Asia, Pasifik, Karibia. Pasar Asia kemudian lebih diarahkan ke kawasan Asia Timur dan Australia. Dewasa ini sekitar 40% barang-barang ekspor Asia diarahkan ke Jepang. Demikian sebaliknya dalam perkembangannya. Jepang sebagai negara industri terbesar di Asia Pasifik juga menerapkan proteksi terhadap barang-barang dari Asia Tenggara.
dan mengenakan tarif tinggi terhadap barang-barang dari negara-negara barat seperti Afrika, Inggris, dan negara-negara Eropah lainnya. Di masa ini telah terjadi perang dagang dan perang tarif yang dampaknya semakin menyulitkan perekonomian di negara-negara yang sedang berkembang. Hal itu mendorong Asia menjalin kerjasama sedang gerakan No Bloc untuk memperjuangkan memberlakukan liberalisme di bidang perdagangan yang mulai berlaku pada tahun 2010. Bagi negara-negara berkembang, perjuangan di bidang liberalisme perdagangan bebas dilakukan pula melalui forum APEC, Asia Pacific Economic. Indonesia adalah negara yang gigih dalam memperjuangkan liberalisme perdagangan dan investasi. Sekian dari presentasi kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.